يا رب يا عالم الحال إليك وجهت صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح جميع الأولياء الشهداء الصالحين والمتراشدين، وبالخصوص قطب المكين الإمام الحبيب عبد الله بن محسن العطار سلطان أولياء في عصره، أن الله يتغشم برحمة المغفرة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلوم نفاته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وضامت به أوالي الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتنا في جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Ahmad 19. وقال رضي الله عنه kata Al-Habib Qutbul Arifin Sultan Awliya fi asri al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas inna madha al-Habib Abdullah al-Haddad li ahli al-bayt laysa huwa min tariq al-mahabbah faqat li kawnihi mahluh walakinahu min tariq al-ikhbar wa bil haqq al-waqi' kalamul Habib Abdullah al-Haddad kullun yukhadhu minhu ala qadri al-hal alladhi fi. Berkata Al-Habib Abdullah bin Muhsin, sesungguhnya pujian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada Ahlul Bait bukanlah dia dari jalan kecintaan saja dikarenakan mereka adalah ahluh, dikarenakan mereka adalah ahluh keluarganya, akan tetapi min tariqil ikhbar wa bil haqqil waqi'. Kalamul Habib ini Habib Abdullah bin Muhsin negesin perihal sesuatu yang hak, yang jelas di dalam zatiyahnya para pewaris sirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu zuriat Nabi Muhammad SAW. Hak kebenaran zatiyahnya mereka orang ini dijelasin sama Habib Abdullah bin Muhsin. Sesungguhnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad suka muji kepada Ahlul Bait. Ini pujian tersebut bukan dikarenakan dari hanya sekedar di jalan kecintaan saja di kaunihim ahlu, karena mereka orang daripada Ahlul Bait. Jadi bahasa begini nih, pujian adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kayak mengungkap sebuah tabir hagigoh daripada pujiannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang memuji siapa nih? Habib Abdullah itu. Ini lagi dibongkar nih Habib Abdullah bin Muhsin. Ini sesungguhnya pujian adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada Ahlul Bait itu bukan semata-mata karena dari jalan kecintaan aja. Kecintaan, maksudnya kecintaan di sini kecintaan aja itu maksudnya karena mereka itu Ahlul Bait, udah sebatas itu doang. Enggak sebatas itu doang, karena kecintaan doang bahwa mereka ini Ahlul Bait. Jadi ada tuh pujiannya Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada mereka para Ahlul Bait. Bukan sebatas hanya di situ doang gitu. Kecintaannya Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan pandangan cinta karena mereka orang Ahlul Bait
nggak hanya sebatas itu doang pandangannya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad perihal pujian Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad kepada Ahlul Bait. Akan tetapi dari thariqil ikhbar wabil haqqil waqi', akan tetapi dia itu tidak hanya sekedar dari jalan kecintaan pribadi yang Habib Abdullah bin al-Haddad karena mereka adalah Ahlul Bait Rasulullah. Enggak semata-mata keluar dari pribadi lah, kecintaan pribadi. Tapi ini pribadinya siapa kan begitu. Tapi ditambahi lagi Habib Abdullah bin Muhsin, bukan hanya sekedar dari pribadinya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad karena beliau mencintai Ahlul Bait, makanya beliau memuji Ahlul Bait. Bukan karena itu aja. Walakinnahu min thariqil ikhbar, karena itu juga sebenarnya dari jalan ikhbar, ada kabar dari Rasulullah SAW. Pujian itu tuh ada kabar sebenarnya dari Rasulullah SAW, dari itu ikhbar ya, Rasulullah kan. Kalau sahabat kan asar ya. Iya. Nah, di sini ada kabar dari para sahabat yang meriwayatkan itu dari perkataan Rasulullah SAW, terlahir dari perkataan Rasulullah bil haqqil waqi'. Dan begitu juga itu perkataan Rasulullah cocok, sinkron dengan bil haqqil waqi', dengan kebenaran realitanya. Faktanya tuh ya benar ternyata. Pas dilihat tuh perjalanan hidupnya mereka orang ya sama persis seperti apa yang disifati oleh Rasulullah gitu. Kayak macam kan kayak kalau ngomongin Ahlul Bait nggak semata-mata dari pribadi Habib Abdullah sebagai pecinta akan Ahlul Bait. Beliau mencintai Ahlul Bait biarpun beliau termasuk daripada Ahlul Bait, tapi beliau punya kecintaan lebih sama Ahlul Bait nih. Nah, ini pujian bukan hanya sekedar yang lahir dari pribadinya beliau, semata-mata hanya lahir dari pribadinya beliau. Enggak, kata Habib Abdullah bin Muhsin. Tapi ini juga lahir dari jalan keilmuan, ikhbar. Ada kabar dari Rasulullah SAW perihal pujian kepada Ahlul Bait. Ada kabar dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ada dari jalan ikhbar juga dari Rasulullah itu ada. Ditambah lagi wabil haqqil waqi'. Wabil haqqil waqi', dengan kebenaran faktanya juga sama, sesuai. Ketentuannya tuh yang hidup, yang Allah ciptakan pada diri mereka orang, yang dilihat, ditonton oleh para sahabat dan sama mereka yang hidup di sekelilingnya mereka orang, para Ahlul Bait nih. Mereka orang lihat, oh iya benar Rasulullah tuh benar. Faktanya itu sesuai dengan ketentuan Allah gitu loh. Kabar dari Rasulullah. Jadi nggak semata-mata karena kecintaan secara pribadinya Habib Abdullah gitu. Kalau kadang kan orang kalau bahasa mentafsirkan kan ini pujian adalah Habib Abdullah bin al-Haddad kepada Ahlul Bait ini, pada Ahlul Bait ini karena kecintaan beliau yang sangat luar biasa kepada Ahlul Bait. Benar itu, tapi tidak hanya karena di situ doang gitu loh, kata Habib Abdullah bin Muhsin. Ini juga ada dari jalan ikhbar, kabar dari Rasulullah ada. Ditambah lagi ketentuan Allah pun berkata demikian, ubil haqqil waqi'. Kebenaran fakta realitanya sama persis dengan apa yang Rasulullah ungkapkan. Jadi udah Rasulullah nggak mungkin bohong. Faktanya ketentuan Allah pun tidak berucap bohong. Sesuai, sinkron semuanya. Sangat amat kuat. Jadi hidupnya itu benar-benar hidup. Nggak hanya dalam segi pandangan pribadi aja yang mencintai. Itu Habib Abdullah memuji para Ahlul Bait Rasul. Tapi memang karena adanya kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak hanya pada apa yang ada pada beliau,
itu menunjukkan ada pada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya nih ringkasnya nih kalau dari kita baca segini doang nih, apa yang menjadi rasa kecintaan beliau kepada Ahlul Bait itu menjadi logo kecintaan, logo kecil kecintaan Rasulullah kepada Ahlul Bait. Logo kecil, gambaran, ketentuan. Makanya di sini sebutin itu. Begitu juga sebenarnya ada kabar dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat perihal memuji akan Ahlul Bait. Ada pujian-pujian, cuma pujiannya nggak kayak kita muji orang bahasanya. Kalau kita muji orang kan sampah. Yang ada buat orang bejokeran bahasa begitu. Jadi ujian dah pokoknya intinya dah. Kalau Rasulullah kan enggak. Rasulullah tuh kalau muji sesuai dengan keindahan yang Allah ciptakan pada diri itu orang. Tuh Rasulullah. Jadi enggak memuji itu yang berlebihan, enggak. Rasulullah muji sebab akhlaknya dia nih. Sebab ini keindahannya Ahlul Bait sesuai dengan apa yang Allah ciptakan pada diri mereka orang. Itu yang Rasulullah puji pada diri Ahlul Bait. Padahal itu Ahlul Bait ya dari Rasulullah, tapi Rasulullah puji. Sebab yang Rasulullah lihat ini keindahan, ketentuan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan pada diri Ahlul Bait. Itu tadi yang dikata Bang Nopal. Kok bisa semua tanaman sama ya? Ini bukan ilmu, bukan. Ilmu nggak pakai ilmu juga. Kalau disiramin mah hidup. Jadi nih. Cuma memang kudunya disiram pakai ilmu. Kalau kita nggak belajar, diantarin tuh ilmu sama Allah, dididik lewat ketentuan Allah, tarbiyah rabbaniyah, didikan ilahi lewat jalan histori cerita perjalanan hidup. Nanti itu jadi didikan bakal dia. Sebab ilmu ini buat menghidupkan. Ketika mereka sebagai Ahlul Bait udah ketentuan Allah yang ciptakan keadaan mereka orang. Dan sesamanya pun mesti keadaannya lebih ekstrim dari orang lain yang mencintai mereka orang. Nah ini nggak hanya semata-mata dari kecintaan Habib Abdullah secara pribadi aja, karena mereka orang Ahlul Bait, bukan karena mereka orang Ahlul Bait, bukan. Tapi juga ada kabar dari Rasulullah. Tambah lagi bil haqqil waqi, dengan kebenaran ketentuan Allah yang benar memang terlihat oleh mata. Sadaq Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab sinkron dengan ketentuan. Wa kalamul Habib Abdullah al-Haddad kullun yu'khadhu minhu ala qadril hal alladhi fihi, ala qadril hal alladhi fihi. Tapi sepengetahuannya dia itu bagaimana dalamnya dia ketika dia masuk dalam kecintaannya. Kalamul Habib Abdullah ditambahin lagi sama Habib Abdullah bin Muhsin. Dan ada nih perkataannya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Setiap sebuah sesuatu kullun yukhadhu, semua apapun diambil darinya, dapat diambil darinya gitu. Semua itu bisa kita ambil dari mereka orang Ahlul Bait, yang itu mencerminkan bagaimana keadaan pola kehidupan pandangannya Rasulullah ketika semestinya sebagai seorang hamba. Semuanya itu bisa diambil, itu ala qadril hal alladzi fihi, atas kadar keadaan yang kamu nyemplung di dalamnya. Itu kata Habib Abdullah. Yang kamu nyemplung di dalamnya. Atas kadar keadaan. Keadaan apa nih? Keadaan hatimu. Keadaan hatimu yang kamu itu nyemplung di dalamnya. Kayak macam ilmunya Habib Abdullah bin Muhsin. Ini kita rutin gak berasa kita masuk. Gak berasa.
Dan itu atas kadar keadaan kita nyelemnya di situ, di dalam itu. Sebagai apa yang udah jadi Allah kasih sebuah keberkahan, kita sering rutin datang tuh di dalam bahar ilmunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas fi haqiqatil ilm. Di dalam sebenarnya ilmu kita mesti ngelihat nih ciptaan Allah nih begini nih, sebenarnya nih begini gitu loh. Yang hidup tuh ilmu tuh hidup, bukan hanya dapat dipahami oleh otak, tapi itu nggak hanya bisa dapat dipahami oleh otak, tapi itu bisa difahami oleh hati. Bisa difahami oleh hati sehingga menyebabkan hatinya itu semakin hidup. Efeknya dia bisa mengambil segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk dirinya di sekelilingnya. Sejauh mana dia bisa mengambil kemanfaatan apa yang dia lihat dari kehidupannya dia selama berjalannya itu waktu. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dia bisa ambil semakin banyak keluar biasaan dari apa yang Allah kasih buat dirinya di setiap perjalanan hidupnya, keseharian itu. Sejauh dalam apa itu, sebanyak apa itu bagaimana atas kadar keadaan hatinya dia nyemplung di dalam ilmunya mereka orang Ahlul Bait. Jadi sedalam itu juga dia dapat tuh keluasan dari Allah untuk melihat sesuatu yang lebih bermanfaat buat dirinya di dalam ketentuan Allah bakal dirinya. Contoh kita ngerutin nih, kita nyelam nih, nyelam ala qadril hal alladhi fih. Jadi kita kalau mau dapat cepat itu bukan kita belajar, tapi banyak nih duduk kita bersama mereka orang. Sessionnya itu dengan ilmu, ataupun kita duduk sama orang-orang yang udah hidup dengan ilmunya mereka orang. Orang solihin tuh, itu kalau kita duduk sama mereka orang, itu menghidupkan keadaan hati kita tanpa kita sadari. Kalau kita sering, ternyata hati kita menyelam, semakin nyelam, kesedot dalam rasanya mereka orang di dalam bahasa. Sebab bahasa tuh casing, tapi rasanya mereka orang di dalam bahasa itu yang tanpa kita sadari, kita ketarik, kecemplung ke situ. Semakin dalamnya kita nyemplung di situ, semakin masuk dalam ilmunya mereka orang, semakin pula kita dapat merasakan banyaknya itu yang bisa kita ambil di dalam keseharian kita. Di dalam ketentuan Allah tuh kita bisa ngeliat tuh kayak bener-bener hidup nih. Allah maha hidup dan Allah bener-bener memberikan kenikmatan yang sangat amat banyak. Menyadari, peka bahasanya. Kepekaan tuh makin lancip di dalam hatinya sampai dia bisa mendapati sesuatu tuh semakin dalam buat dirinya. Buat dirinya di dalam kesehariannya yang udah menjadi ketentuan Allah buat dirinya. Berasa tuh kalau ditegur sama Allah tuh berasanya tuh melebihi dari rasa kemarin. Allah maha hidup, rasa sayangnya Allah di dalam menegur tuh kenikmatannya dapat. Akhirnya kecintaan pun makin berasa sama Tuhan. Ilmunya Rasulullah tuh di dalam ilmunya mereka orang pun semakin hidup. Akhirnya menyebabkan kita pun bisa merasakan bagaimana itu kecintaannya Rasulullah pada kita. Walhasil nih dahsyat. Benar-benar dipretelin sama Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Perihal Ahlul Bait, pujian Habib Abdullah ini gak sekedar hanya dari kecintaannya beliau yang luar biasa, dengan kedahsyatan kedudukannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi Muhammad, dan begitu juga di sisi para salafun sholihnya. Tidak semata-mata hanya lahir pada pribadi beliau aja, tapi ini juga sebenarnya ada
kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan pujian Rasulullah kepada ahlul baitnya. Stempel, patenin tuh keadaan, patenin tuh akhlak. Sebab itu akhlak Rasulullah udah puji, bahasanya begitu. Jadi benar-benar wirosah, pewaris sirnya Nabi Muhammad SAW gitu. Benar-benar hidup. Sebab apa, ada kabar dari Rasulullah. Stempelin tuh keadaan mereka orang. Ditambah lagi, makin ke bawah kita ngelihat mereka orang nih keadaannya memang menjadi benar-benar sebagai pewaris sirnya Nabi Muhammad. Itu keadaannya benar-benar sama, nggak ada yang beda. Bil hakil wakil, sinkron dengan apa yang udah jadi ketentuan Allah. Padahal beda zaman, tapi kok bisa sama? Padahal jauh nih zaman ini sama ini, kok bisa sama jadinya? Persis dengan apa yang udah distempel sama Rasulullah. Dipuji sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang itu menjadi logo pujiannya, adanya pujiannya Rasulullah kepada mereka orang, sampai ke bawah. Subhanallah, kok bisa sama ya? Hidup bahasanya. Sesuai apa yang dikatakan Rasulullah nih, ternyata benar waki, bil hakil waki, dengan kebenaran yang benar-benar nyata, realitanya itu terlihat gitu. Jadi kita sampai nggak bisa nolak deh. Udah ketentuan Allah tuh nggak bisa lihat. Ini bukan lagi baca komik, ini benar hidup nyata, kuburannya ada. Histori hidupnya ada begitu. Bener-bener dahsyat. Nah, bagaimana keadaan kita biar bisa dapat nih dari mereka orang. Itu dia diajarin, ditambahin lagi oleh ilmunya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kullun yu'khadhu minhu ala qadril hal alladhi fi. Semua diambil darinya atas kadar keadaan orang yang menyelam di dalamnya. Seberapa jauh keadaannya dia menyelam di dalamnya, di dalam ilmunya. Ini semacam kayak kita termasuk keadaannya menyelam di dalam ilmunya Habib Abdullah, dalam bahasa-bahasa yang memiliki rasa-rasanya secara nggak langsung. Kita rutinin tuh pertemuan, ternyata kita masuk menyelam. Semakin dalam, semakin banyak apa yang bisa diambil dari ilmunya Allah di dalam ketentuan buat diri kita. Jadi diri kita semakin hidup, setiap hari semakin hidup. Akhirnya ma'rifatun nafasnya makin nyala, ngelihat Allah makin akhlak, ibadah makin nikmat begitu. Jadi luar biasa. Ala qadril hal, ini kaidah tuh dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dilontarin oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kulun yu'khadhu minhu ala qadril hal, keadaan hatinya atas kadar keadaan hatinya, alladhi fi, yang dia menyelam di dalamnya. Berapa jauh tuh hati bisa menyelam? Nah itu, atas kadar itu. Semakin paham tuh ilmu di dalam bahasa mereka orang, maka semakin pula menyelam, semakin menyelam. Nah makin gila mendapati apa yang bisa diambil oleh si hati, bukan oleh otak. Sebab kepekaan makin dahsyat. Akhirnya otak berpikir luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, masih ngeri. Alhamdulillah, wah udah bahasa sholawatan, luar biasa Tuhan saya, nama saya. Gitu, benar-benar hidup. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit banyak yang memang bermanfaat. Sangat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna shawfa taghsil li kulli hawba wasur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتنادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة للقبول كل سوء وعموس عيش على ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية نبضين ويرو قلوبنا وطالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالمحنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.